Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ustazah harap hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat dan siap untuk pelajaran PAI terakhir pada semester ini. Insya Allah ini menjadi pertemuan terakhir kita di semester 1 dan hari ini kita akan memasuki bab 7 yang merupakan bab terakhir kita dalam semester 1. Jadi sebelum Ustazah menjelaskan panjang lebar tentang bab ini, Ustazah mengingatkan bahwasanya materi kita semester 1 adalah bab 1 sampai bab 7. Namun untuk bab 3 yang menjelaskan tentang jujur dan keadilan, kemarin memang tidak Ustazah jelaskan, namun nanti teman-teman bisa baca kembali penjelasan tentang bab 3 secara mandiri. Baik, sesuai judulnya yaitu rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia, kita akan cari tahu apa yang sebenarnya Allah perintahkan kepada kita terkait sifat-sifat tersebut. Nah, itu semua akan kita pelajari dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27. Sebelum kita cari tahu apa makna dari rendah hati, yuk kita baca dulu Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Baik, apa artinya? Apa arti dari Quran Surat Al-Furqan ayat 63? Coba Ustazah artikan secara perkata dulu. Wa ibadu, ibad itu sama seperti abdun, artinya hamba-hamba. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu artinya maha penyayang, yang merupakan salah satu sifat Allah. Alladzina, yang yamshuna, berjalan, ala, di atas, al-ardi, bumi. Haunan, kata haunan ini artinya rendah hati. Wa idza khatabahum, dan apabila mereka bertemu dengan al-jahilun, orang-orang jahil, qalu, mereka berkata salama, keselamatan atau salam. Nah, dilihat dari arti surat ini, mungkin kita langsung nangkep nih, kalau misalnya di situ ada kata-kata rendah hati. Bagaimana? Siapa yang rendah hati di sini? Kita cari tahu setelah ini ya, apa makna dari surat Al-Furqan ayat 63. Makna yang pertama dalam surat ini adalah bahwasanya Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati yang harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik kepada diri kita sendiri, terhadap Allah, maupun terhadap orang yang jahat kepada kita. Ketika ada seseorang berperilaku tidak baik kepada kita, tentu bukan berarti kita bisa membalas mereka dengan sesuatu yang buruk. Lalu, apa sih sebenarnya arti dari rendah hati? Kita tahu kalau istilah rendah hati itu juga sering diucapkan dengan kata tawadu. Ini bahasa Arabnya. Nah, rendah hati di sini adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Biasanya, orang yang rendah hati itu mereka yakin kalau semua kelebihan yang dia punya itu adalah karunia Allah. Jadi tidak patut untuk disombongkan, melainkan mereka benar-benar mensyukuri karunia yang telah diberikan oleh Allah. Lalu, apa itu lawan kata dari rendah hati? Lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati, yang bisa disebut dengan takabur atau sombong. Seperti arti ayat tadi dijelaskan bahwasanya orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, itu merupakan penegasan supaya kita jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Allah melarang kita untuk sombong karena tidak ada makhluk di dunia ini, di alam ini yang berhak sombong. Namun ada satu makhluk yang memiliki sifat sombong, diantaranya adalah setan. Gimana ceritanya? Jadi dahulu
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada setan supaya mereka menghormati Nabi Adam dan menghargainya. Namun setan itu nggak mau, mereka beranggapan bahwasanya mereka itu lebih mulia daripada Nabi Adam yang tercipta dari tanah. Mereka merasa kalau misalnya api itu lebih mulia dari tanah, itu yang menyebabkan mereka tidak mau menghormati Nabi Adam, dan itu merupakan salah satu sifat sombongnya setan. Itu. Selanjutnya, apalagi yang contoh dari rendah hati itu ketika kita mendengarkan nasihat dari guru. Mungkin kita mengetahui lebih, namun bukan berarti kita sombong, kita sok tahu. Tuh. Sekarang kita lanjutkan untuk surat selanjutnya. Nah, dalil yang kedua di bab ini adalah Quran surat Al-Isra ayat 27. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Apa sih maksud dari pemboros di sini? Pemboros di sini adalah orang-orang yang memiliki sifat boros. Sekarang kita cari tahu apa makna dari surat Al-Isra ayat 27. Jadi sebenarnya ketika ayat ini turun, Allah ingin menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang jahiliyah. Mereka itu punya kebiasaan melakukan pesta, berfoya-foya, bersenang-senang. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa kehormatan mereka, lalu jabatan mereka, ketenaran mereka itu diukur ketika mereka bisa menghamburkan sebanyak-banyaknya uang. Itu adalah salah satu sifatnya orang jahiliyah. Namun di sini Allah menegaskan bahwasanya berfoya-foya lalu menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Maka dari itu kita selalu diingatkan untuk selalu berhemat dalam hal apapun. Sebagai contohnya ketika menggunakan air dan listrik. Mungkin sepele, namun ketika pagi sudah terang masih menyalakan listrik, lalu menggunakan air berlebihan. Bahkan ada salah satu kisah tentang sahabat Nabi yang beliau itu menggunakan air wudhu secara berlebihan. Jadi saat itu sahabat Nabi namanya Sa'ad itu kan lagi wudhu. Wudhunya tuh lama banget, terus menghabiskan banyak air. Akhirnya Rasul kan melihat, terus Rasul itu negur, kenapa kamu berlebih-lebihan? Maksudnya berlebih-lebihan menggunakan air dalam berwudu. Akhirnya si Sa'ad menjawab, maaf ya Rasul, apakah kalau wudu itu juga dilarang berlebih-lebihan? Lalu Rasul itu menjelaskan, iya, tidak boleh berlebih-lebihan. Meskipun berwudu itu pun kamu tidak boleh berlebihan, bahkan ketika kamu berwudu dalam sungai. Artinya apa? Kita memang diperintahkan untuk hemat dalam hal apapun itu. Baik, setelah kita cari tahu makna dari surat Al-Furqan dan surat Al-Isra, Ustazah akan menambah materi hari ini dengan bacaan mat. Kenapa? Kok Ustazah PAI ada tajwidnya juga? Memang benar di materi bab ini kalau teman-teman perhatikan di buku paket akan ada penjelasan tentang bacaan mat. Namun Ustazah tidak akan menjelaskan sangat panjang, Ustazah hanya menjelaskan secara ringkas dan tidak semua mat Ustazah jelaskan di sini. Dan perlu teman-teman perhatikan kalau ini Ustazah akan berpedoman pada buku paket. Kenapa? Mungkin teman-teman banyak yang sudah lebih tahu ada banyak sekali jenis mat. Lalu mungkin Ustazah kok pengertiannya beda ya sama di buku tajwid aku. Nggak apa-apa. Di sini Ustazah seragamkan pengertian ini menurut buku paket karena supaya teman-teman berasal dari satu sumber. Jadi misalnya nanti ada ujian atau ada pertanyaan, teman-teman bisa menjadikan buku paket sebagai patokan. Baik. Apa itu yang dimaksud mat? Bacaan mat di sini adalah hukum tajwid yang membahas tentang bacaan panjang dalam ayat Al-Qur'an. Nah, di sini teman-teman silahkan perhatikan dalam
dalam skema yang Ustazah bikin. Bacaan mat itu ada dua macam. Yang pertama ada mat far'i, yang kedua ada mat asli. Mungkin seharusnya Ustazah kebalik ya, Ustazah harusnya menjelaskan mat asli dulu. Nah, kalau mat asli, kita ngelihat ke skema bagian kanan, mat asli itu cuma ada satu macam, atau disebut juga mat tabi'i. Nah, mat far'i atau mat turunan itu sebenarnya ada banyak sekali. Namun, sesuai tadi perkataan Ustazah mengikuti buku paket dan hanya dijelaskan 4 macam, yaitu ada mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat arid lis sukun, dan mat iwad. Jadi hari ini kita akan belajar tentang 5 macam mat, yaitu mat tabi'i, mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat arid lis sukun, dan mat iwad. Sekarang kita cari tahu bagaimana cara membaca mat tersebut. Yang pertama kita akan membahas tentang mat asli atau mat tabi'i. Apa artinya? Mat itu artinya panjang, artinya kita membahas tentang hukum panjang dalam bacaan ayat suci Al-Quran. Tabi'i artinya biasa. Kapan suatu ayat itu bisa disebut mat tabi'i? Kapan hukumnya dibaca mat tabi'i? Adalah apabila terdapat harokat fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti waw sukun. Cara membacanya adalah dibaca panjang satu alif atau 2 harokat. Silahkan teman-teman melihat contoh. Di sini ada Qul a'udzu birabbi. Ustazah beri tanda merah karena di bagian tersebut itulah yang terdapat mat tabi'i. Nah, contoh pertama itu kan a'udzu. Di pengertian tadi, salah satunya adalah dhammah diikuti waw sukun. Pada huruf ain itu harokatnya dhammah, lalu ada waw sukun, maka a'udzu. Dibaca 2 harokat. Contoh yang kedua adalah fi jidiha. Sebenarnya ini ada 2 contoh. Yang pertama dari kata fi, ada kasroh yang diikuti ya sukun. Yang selanjutnya ada ji, ini ada kasroh yang diikuti ya sukun. Ini contoh mat tabi'i. Mat tabi'i ini mat yang paling sering kita temui dalam Al-Quran. Sekarang kalau tadi kita sudah cari tahu yang dimaksud mat asli itu apa, kita akan cari tahu mat turunan atau mat far'i. Ada 4 mat far'i yang kita pelajari hari ini. Yang pertama ada mat wajib mutasil. Sama, arti mat adalah panjang. Mutasil artinya bersambung. Disebut mat wajib mutasil apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz atau kalimat. Tadi masih ingat kan mat tabi'i itu apa? Mat tabi'i itu yang panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Nah, di sini saya kasih contoh. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ustazah beri tanda merah pada kata jaa. Kenapa? Kalau misalnya di sini nggak ada a, cuma ja aja, ja itu kan mat tabi'i. Tapi di sini ada kata hamzah dalam satu kalimat jaa. Jaa itu satu kata, maaf, bukan satu kalimat satu kata, maka dia disebut mat wajib mutasil dan dibaca 6 harokat. Jadi panjang, lebih panjang daripada mat tabi'i tadi. Yang kedua, mat turunan yang kita pelajari hari ini adalah mat jaiz munfasil. Hampir mirip sama mat wajib mutasil, bedanya apa? Kalau mutasil tadi artinya sambung, nah di sini kata jaiz artinya dibolehkan atau boleh, munfasil terpisah. Apa itu mat jaiz munfasil? Yaitu ketika mat tabi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Kalau tadi wajib mutasil itu dalam satu kata, kalau ini dari kata yang berbeda. Wala antum abiduna. Di sini Ustazah beri kasih tanda di kata la sama antum. La di sini kan mat tabi'i, lalu ada antum. Antum ini ada hamzah, namun tidak dalam satu kata. Maka cara membacanya boleh beberapa cara. Yang pertama 2 harokat, 4 atau sekarang mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun itu adalah arid, artinya bertemu li karena sukun mati.
Disebut mad arid lisukun apabila terdapat mad tabi'i diikuti waqaf atau terdapat mad tabi'i di akhir ayat. Cara membacanya ada 3 macam. Yang pertama 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Mohon maaf tadi di mad jaiz munfasil Ustazah kurang menulis salah satu cara membaca. Tadi kalau mad jaiz munfasil itu 3 cara juga, 2 harokat, 4 harokat, dan 5 harokat. Sedangkan di mad arid lisukun ini 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau yang Ustazah baca tadi sebagai contoh dari 6 harokat. Mat terakhir yang kita pelajari hari ini adalah mat iwad. Iwad artinya ganti. Disebut mat iwad apabila ada huruf yang harokatnya fathah tanwin terletak pada wakof. Wakof itu kan berarti terletak di pemberhentian, baik itu karena wakof atau karena akhir ayat. Cara membacanya adalah 1 alif. Aliman hakima. Ada contoh lain, misalnya inna ma'al usri yusro. Tulisannya kan yusron, tapi karena wakof maka dibaca inna ma'al usri yusro. Baik, untuk pertemuan hari ini alhamdulillah sudah selesai. Jadi ada beberapa poin yang kita pelajari hari ini. Pertama terkait makna Quran surat Al-Furqan tadi, terus ada surat Al-Isra juga, serta bacaan mat. Ada beberapa bacaan mat yang kita bahas hari ini. Baik, Ustazah tutup materi hari ini. Silahkan sampaikan pertanyaan ke Ustazah, bisa lewat grup. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.